Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 materi IPA SD yang beranggotakan saya sendiri Nurdini Estika Putri, nomor absen 23, NPM 1913053094, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ismi Tri Astuti, NPM 19130533031, nomor absen 16. Kenalkan, nama saya Rizky Maulani dari semester 3C, NPM 1913053086, absen nomor 24. Kami akan menjelaskan materi mengenai energi dan perubahannya. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau suatu pekerjaan yang memerlukan suatu usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk energi. Banyak energi yang bisa dimanfaatkan dalam segala bidang untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ada beberapa perubahan bentuk energi yang banyak dimanfaatkan orang, yakni yang pertama energi kimia, kedua energi listrik, tiga energi panas, dan yang keempat energi mekanik. Pertama, kita akan membahas mengenai energi kimia. Energi kimia merupakan sebuah energi yang ada di dalam persenyawaan kimia. Energi kimia dihasilkan dari proses kimia. Untuk jumlah yang dihasilkan oleh energi kimia tergantung dari jenis bahan kimia, reaksi kimia, dan reaksi kimia yang akan terjadi. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan senyawa kimia. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik merupakan sebuah energi yang dihasilkan dari sebuah aliran listrik. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti digunakan dalam penerangan. Energi listrik juga paling banyak perubahannya. Energi listrik dicirikan oleh arus atau aliran muatan dan tegangan listrik atau potensi muatan untuk menghasilkan suatu energi. Nilai daya tertentu dapat dihasilkan oleh kombinasi nilai arus dan tegangan. Jika arusnya langsung, muatan elektronik suatu selalu dalam arah yang sama melalui daya penerimaan perangkat. Selanjutnya adalah energi panas. Energi panas adalah salah satu energi terbesar yang ada di bumi, karena salah satu sumbernya adalah panas matahari. Energi panas tidak dapat dilihat, tapi pengaruhnya dapat dirasakan. Energi panas juga memiliki banyak perubahan, seperti menjadi energi listrik dalam pembangkit listrik tenaga surya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas materi mengenai energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan kedudukannya. Energi mekanik terdiri atas energi kinetik dan energi potensial. Contoh dari energi mekanik ini adalah kegiatan servis saat bermain bulu tangkis. Mulai dari pemain memukul bola atau mengeluarkan energi kinetik, dan shuttlecock yang terbang melambung atau energi potensial dan jatuh ke lapangan lawan. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Energi kinetik secara jelas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha agar bisa menggerakkan benda dengan massa tertentu hingga mencapai suatu kecepatan tertentu.
Semakin tinggi kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian atau posisinya. Kunci dari energi potensial ini adalah semakin tinggi benda, semakin besar pula energi potensialnya. Yang selanjutnya yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Energi cahaya sangat bermanfaat untuk mengubah tempat gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Selain itu, sumber energi cahaya juga berasal dari lampu dan api. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Selanjutnya yaitu energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif. Energi ini dihasilkan dari inti atom yang membelah atau dua inti atom yang menyatu. Pembelahan atau penyatuan inti atom akan menghasilkan energi yang sangat besar karena terjadi perubahan pada inti atom. Contohnya adalah penggunaan bom nuklir. Selanjutnya yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan maupun gesekan. Energi bunyi dapat terjadi akibat adanya suatu getaran pada benda yang mengeluarkan bunyi. Namun, tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Semakin kuat getarannya, semakin besar pula energi bunyi yang dihasilkan. Contohnya adalah ketika bermain gendang. Semakin kuat gendang yang dipukul, otomatis semakin besar pula getarannya, dan semakin besar pula bunyi yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu energi pegas. Energi pegas merupakan salah satu energi yang ada pada semua benda lentur dan elastis. Saat kita memberikan gaya pada benda, maka energi yang dihasilkan adalah energi potensial. Sedangkan saat dilepaskan, maka energinya berubah menjadi energi kinetik. Contoh dari energi pegas yang dapat kita temui sehari-hari seperti per, busur, panah, ketapel, dan lain-lain. Perubahan energi. Nah, suatu energi itu manfaatnya baru akan kita dapat apabila energi tersebut mengalami suatu perubahan bentuk dari energi yang satu ke dalam energi yang lain. Seperti yang kita ketahui, energi memiliki suatu hukum yang sering disebut dengan hukum kekekalan energi. Jadi bunyi dari hukum kekekalan energi itu ialah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat dirubah bentuk dari bentuk yang satu dengan bentuk yang lainnya. Nah, pada umumnya manfaat energi itu akan terlihat setelah berubah bentuk menjadi energi yang lain. Misal energi listrik akan bermanfaat ketika berubah menjadi energi cahaya atau panas. Nah, energi itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, serta dapat mengalami perubahan dari bentuk yang satu dengan bentuk yang lainnya. Energi itu tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga dapat terdapat energi yang tersimpan pada benda. Contohnya perubahan energi itu antara lain yang pertama itu ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya pada roda yang saling bergesekan sehingga menghasilkan panas yang dapat menghidupkan mesin. Yang kedua ada energi kimia, yaitu energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya lilin yang dibakar. Lalu ada energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu proses fotosintesis yang menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Yang selanjutnya yang keempat, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan lampu tabung. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya speaker, bel, radio, dan televisi. Selanjutnya ada energi listrik menjadi energi gerak, yaitu kipas angin, blender, mobil listrik.
Terus energi listrik menjadi energi magnet, contohnya pengangkat besi yang menggunakan elektromagnet, yang biasanya itu ada pada pelabuhan, di pelabuhan untuk mengangkat kontainer seperti itu. Ada yang menggunakan magnet listrik diubah menjadi magnet, ada yang manual yaitu menggunakan tali. Jadi biasanya ada yang seperti pengangkat besi seperti itu di pelabuhan. Selanjutnya ada energi listrik menjadi energi kimia, yaitu pengisian aki dan charger batu baterai. Ya, selanjutnya energi listrik menjadi energi panas, yaitu contohnya seperti magic chair, setrika, kompor listrik, pemanggang, pemanas air, pencat rambut. Selanjutnya energi gerak menjadi energi listrik, contohnya generator pada pembangkit listrik. Energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya ketika bermain gitar, ketika bertepuk tangan. Selanjutnya ada energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya pemanfaatan panel surya, yang mana cahaya matahari diserap oleh panel dan diubah menjadi energi listrik. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.